Agama Sikh adalah salah satu agama yang berasal dari anak benua India. Didirikan oleh Guru Nanak pada abad ke-15 di wilayah Punjab, yang saat itu adalah bagian dari India Utara. Sikhism dipengaruhi pergerakan perubahan dalam agama Hindu. Misalnya Bhakti, Monisme, Metafisika Weda, Guru Ideal, Bhajan, serta Islam Sufi. Filsafat dalam Sikh bercirikan logika dan bersifat komprehensif, serta pendekatan yang sederhana terhadap masalah-masalah spiritual maupun material. Sikh memang berasal dari daerah Punjabi, tetapi kini pengikutnya juga dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia yang mempunyai komunitas India. Di Asia Tenggara, umat Sikh banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura. Umat Sikh dapat dikenali melalui namanya yang kebanyakan diakhiri sing untuk pria dan kaur untuk wanita. Umat Sikh percaya pada satu Tuhan yang abstrak, bukan dalam bentuk gambar atau patung. Mereka juga percaya pada kesetaraan, kebebasan beragama, dan pelayanan masyarakat. Salah satu koleksi berharga yang dimiliki Sikh Temple adalah buku yang berjudul Ten Sikh Guru of Sikh. Di dalamnya, kita akan menemukan kisah hidup dan ajaran dari 10 guru Sikh yang sangat dihormati. Mereka adalah pendiri dan pemimpin agama Sikh. Buku ini seperti peta jalan spiritual bagi umat Sikh, berisi panduan hidup yang penuh hikmah dan inspirasi. Ajaran utama Sikhism seperti monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan, dan melayani tanpa pamrih merupakan peran penting dalam cara umat Sikh menjalani hidup sehari-hari. Agama Sikh menekankan bahwa semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, kasta, ras, atau status sosial setara di hadapan Tuhan. Filosofi ini lahir dari ajaran para guru Sikh, khususnya Guru Nanak yang menolak sistem kasta dan diskriminasi sosial yang kuat pada zamannya. Agama Sikh tentunya memiliki kuil. Kuil ini disebut dengan Gurdwara. Di setiap Gurdwara terdapat dapur umum yang dikenal sebagai lengger. Lengger adalah dapur komunitas dalam agama Sikh yang menyediakan makanan gratis bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, kasta, jenis kelamin, atau bahkan status sosial. Selamat siang, ini kakak dengan siapa? Saya dengan Randi, salah satu jemaat Sikh di Kuil Pasar Baru, Kuil Sikh Pasar Baru. Oke, baik Kak Randi. Di sini kita mau nanya-nanya nih Kak Randi, terkait Sikh Temple gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, saya sempat melihat ketika masuk ke dalam kuil Sikh, ada beberapa jemaah yang memberi seperti penghormatan di tiang bendera yang di depan. Apakah bagaimana? Penjelasannya jadi begini. Sebenarnya untuk penghormatan tiang bendera itu lebih ke ritual. Ritual itu, kalau saya boleh ngomong ya di sini ya, kakak. Gitu. Kalau ritual itu kan sebenarnya agak sedikit abu-abu karena ada ritual yang memang dari agama, ada juga ritual yang itu dari pribadi masing-masing gitu. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah keberadaan bendera atau nishansep atau cenda itu sendiri. Keberadaan bendera atau nishansep atau cenda itu sendiri adalah pertanda
Makanya tadi kalau kakak-kakak lihat di depan, mungkin nanti boleh diambil kembali barangkali gambar itu, dia tinggi menjulang ke atas. Iya. Fondasinya di bawah itu batu. Memang dibuat seperti itu karena sebagai pertanda bahwa di situ ada tempat atau kuil ibadah umat Sikh. Dan kalau yang kakak lihat ke atas, itu warna benderanya oranye, disertai lambangnya berwarna biru tua. Kalau biru dongker itu adalah warna daripada agama Sikh itu sendiri. Mungkin kalau misalkan di Muslim ada di hijau, hijau ya, warna hijau, hijau tua itu ya. Barangkali kalau saya nggak salah, sorry kalau salah. Tapi kalau misalkan di agama Sikh itu ada lambangnya biru tua dan bendera dasarnya itu orange atau kuning terang. Gitu. Tujuan daripada cenda itu sendiri sebenarnya untuk pertanda, namun kita juga sebutnya sebagai nisar sep. Nah, ritual untuk daripada untuk yang hormat atau untuk katakanlah mungkin menyembah gitu itu sudah dilakukan sudah dari sejak mungkin kakek moyang kita, sejak tahun mungkin pada kali 1500 atau 1600. Tapi kembali lagi itu tujuannya untuk ritual. Itu boleh tak boleh, layak tak layak, patut tak patut, itu kembalikan ke pribadinya masing-masing karena itu bicara soal etika. Oke, baik Kak Randi. Kemudian ada nggak sih Kak simbol atau elemen-elemen yang ciri khas dari agama Sikh ini? Agama Sikh ini simbolnya ini Kak, seperti yang kita lihat ya, ini ada satu buku saya pegang. Ini kalau kakak lihat contoh buku lambangnya ini mirip logo Trisakti ya, cuman kalau logo Trisakti kan agak sedikit pendek, ini kita kasih sedikit tinggi. Ini namanya kita Kandakirpan. Ini daripada simbol untuk agama kami dan simbol juga perjuangan daripada umat Sikh. Tapi kalau misalkan simbol ini kakak bisa lihat juga kalau saya tidak salah itu dia ada di bendera agama Iran, Iran atau Iran gitu. Mirip-mirip sih Kak, tapi ini memang simbol. Kemudian juga ada simbolnya juga Ikongkar, nanti bisa kakak lihat di area sekitar Guru Granthi Sahib Ji itu juga. Oke, baik Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak bisa nggak jelasin apa peristiwa sejarah penting yang berkaitan dengan Gurudwara yang memiliki dampak besar terhadap komunitas Sikh? Gitu. Kalau untuk peristiwanya, untuk tahun-tahunnya, untuk spesifikasi tahunnya berapa itu saya kurang hafal. Tapi kalau untuk peristiwanya itu kita ada berdirinya Khalsa itu kurang lebih di angka 1500 atau 1700 saya lupa. Itu mungkin kakak baca di Google, itu berdirinya Khalsa 1 itu mempengaruhi Gurdwara, karena kemudian juga untuk pembangunan Gurdwara pertama kali itu oleh Guru Ramdas Ji, guru kelima kita. Guru Amardas. Saya lupa antara Guru Ramdas atau Guru Amardas. Dia itu pembangunan pertama kali Gurdwara. Nah, kalau misalkan yang paling dekat itu di tahun 1980 kalau nggak salah 1984 itu ada Sikh Riot, di mana ini ada unsur politiknya sedikit sih Kak, karena India kan merupakan bekas jajahan Inggris, dan kemudian ketika itu Ratu Elizabeth datang, waktu itu Perdana Menterinya masih Indira Gandhi. Ini juga sebagai peristiwa sebelum daripada penembakan Indira Gandhi sendiri. Jadi ketika Ratu Elizabeth kedua datang, dia melihat agama Sikh. Agama Sikh ini sebenarnya kecil Kak, kalau di India sendiri itu kecil. Tapi ketika kita itu, karena kita kecil, dan by the way kita di India juga minoritas, jadi bukan mayoritas banget. Kita kalah juga sama itu. Tapi agama Sikh ini sendiri itu didasari daripada orang-orang yang Khatri, kalau kita bilangnya ksatria. Jadi orang-orang yang berani, orang-orang yang benar-benar kalau ngomong-ngomong, kalau mengungkapkan pendapat, mungkin itu dianggap sebuah, katakanlah mungkin ancaman daripada suatu nation atau country atau bangsa. Jadi situ ada Sikh Riot, jadi ada pembantaian massal oleh pemerintah India terhadap agama Sikh. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan untuk peristiwanya, salah satunya itu lengger di bawah tadi itu, lengger makan itu juga salah satu fondasi di mana Gurdwara ini tuh ada atau dibangun.
Jadi lengger itu free makanan untuk semua orang. Dari kalau abang-abang dan kakak-kakak makan itu tidak ada daging, tidak ada unsur hewannya, vegetarian full, vegan full, bahkan telur pun nggak ada. Itu sih. Oke, baik Kak. Gimana tadi cara penyebutannya, langgar atau lengger? Lengger. Oh, lengger ya. Bicara tentang lengger nih, eh, gimana sih, kenapa sih bisa ada gitu tradisi lengger Oke, di oke. Untuk tradisi lengger sendiri ini sebenarnya dimulai oleh ada satu pasangan daripada guru kami atau nabi kami. Jadi ketika ibadah gitu kan, kalau di India itu kan tanahnya itu kan rata ya kan. Dalam artian di sana juga zaman-zaman dulu banyak musafir. Musafir itu orang yang berpergian dari suatu tempat ke tempat lain jauh. Nah banyak para musafir ini yang singgah di Gurdwara, termasuk juga umat Buddha, umat Muslim, umat di sana juga ada umat Kristiani yang juga. Jadi ketiga umat ini atau umat-umat yang berbeda ini datang ke Gurdwara untuk sembahyang. Awalnya itu kenapa langsung buat vegetarian itu karena kan umat Buddha kan nggak makan daging, umat Muslim tidak makan daging, tapi umat Kristen pun mungkin ada beberapa yang Kristen Ortodoks juga nggak makan. Oleh sebab itu dibuatlah sebuah sistem di mana semua umat yang datang itu tidak hanya umat Sikh tapi semua umat itu boleh makan. Jadi dibuatlah sistemnya vegetarian. Dan untuk lengger ini sendiri sebenarnya konsepnya adalah berbagi makanan, maksudnya membantu orang-orang yang kelaparan, karena di India juga pada saat itu banyak petapa ya, petapa yang dimana habis bertapa mereka juga akan cari makan. Setelah pertapanya selesai juga pasti kan. oh Jadi gitu jadi ya. jadi kita provide lah, pada saat itu di provide oleh, saya lupa namanya. Jadi mungkin nanti belajar di Google gitu. Oh gitu, oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kita tuh kepo nih, apa sih Kak tradisi atau kayak acara yang ada di Gurdwara ya? Seperti perayaan-perayaannya gitu Kak. Nanti di bulan 12 kita ada perayaan. Sebenarnya di setiap bulan kita ada perayaan para guru. Jadi kami menyebut, kalau mungkin di Muslim kakak ada nabi ada rasul, kami menyebut orang-orang yang menyebarkan agama Sikh itu dengan guru. Di bulan 12 itu ada peringatan Char Sepjadi. Char Sepjadi itu anak daripada guru terakhir kami, Guru Gobind Singh Ji, yang dimana mereka rela mengorbankan dirinya. Tapi kalau misalkan untuk kemarin sih Kak, baru kemarin banget tanggal 1 November kemarin kita ada di Wali. Di Wali ya. Kami agama Sikh juga merayakan di Wali atau di Pawali. Karena itu kan bagian daripada, sebenarnya sih di Wali atau di Pawali sendiri itu bagian daripada kebudayaan India sendiri, dalam hal ini mungkin dari Hindu sendiri. Kami karena kembali lagi sih kita besar dan tumbuh juga dari India, jadi mungkin percampuran budayanya juga pasti ada. Diwali dan juga Wasaki nanti bulan April. Di bulan April nanti kita ada Wasaki, diperingati setiap tanggal 14. Konsep lengger diperkenalkan oleh Guru Nanak, pendiri agama Sikh, dan diperkuat oleh guru-guru Sikh yang berikutnya. Terutama Guru Amar Das, yaitu guru ketiga yang membuat lengger sebagai bagian integral dari komunitas Sikh. Lengger bukan hanya sekedar tempat untuk makan, tetapi juga merupakan simbol dari nilai-nilai inti agama Sikh seperti kesetaraan, pelayanan tanpa pamrih, dan kebersamaan. Salah satu prinsip utama dalam agama Sikh adalah bahwa semua manusia sama di mata Tuhan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kasta, agama, status sosial, atau jenis kelamin. Di lengger, semua orang duduk bersama di lantai dalam satu barisan yang biasa disebut pangat untuk makan. Ini melambangkan kesetaraan dan menegaskan pentingnya meniadakan hierarki sosial yang sering terlihat di masyarakat.
Lengger dijalankan sepenuhnya oleh sukarelawan yang disebut Seradas, yang bekerja tanpa pamrih untuk menyiapkan, memasak, dan menyajikan makanan. Pelayanan tanpa pamrih ini adalah salah satu bentuk nyata dari ajaran sewa dalam agama Sikh, di mana umat Sikh diajarkan untuk melayani orang lain sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang, diizinkan untuk berpartisipasi dalam lengger, baik sebagai penerima maupun sebagai pelayan. Hal ini mencerminkan semangat universalitas dalam Sikhism, di mana bantuan dan pelayanan diberikan kepada semua yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Selain menyediakan makanan, lengger juga berfungsi sebagai tempat di mana umat Sikh dan komunitas luas dapat berkumpul dan berinteraksi. Melalui lengger, masyarakat Sikh menciptakan ruang bagi komunikasi, solidaritas, dan pemeliharaan hubungan antar anggota komunitas. Kehadiran lengger di Gurdwara juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara spiritualitas dan pelayanan sosial dalam kehidupan Sikh. Agama Sikh mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian, berbagi kasih sayang, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Nilai-nilai ini menjadikan agama Sikh lebih dari sekedar agama, melainkan panduan hidup yang menekankan cinta, toleransi, dan pengabdian tanpa pamrih.